Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat penting dalam hal beribadah. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam beribadah tentunya kita menginginkan setiap harinya ibadah kita bertambah kualitasnya. Pada pembahasan kali ini, pembahasan kita akan membahas bagaimana cara menjadikan ibadah kita lebih berkualitas setiap harinya. Di antara cara menjadikan ibadah kita lebih berkualitas yaitu dengan menjalankan ibadah tersebut bersama sunnah-sunnahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bahwasanya sejatinya sunnah bukan hanya berkaitan dengan menambah pahala. Artinya sunnah bukan hanya berkaitan ingin menambah pahala dari pahala yang sudah kita dapatkan dari ibadah-ibadah yang wajib misalnya. Lebih dari itu saudara-saudaraku sekalian, bahwasanya ketika kita melaksanakan sunnah, maka sesungguhnya kita telah membuktikan atau melaksanakan sunnah sebagai bukti cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah, apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Bahkan lebih dari itu, saudara-saudaraku sekalian, seorang ulama, Syekh Ahmad Al-Marzuqi, di dalam Manzumah Aqidatul Awam mengatakan, "Wa kullu ma ata bihi ar-rasul fa haqquhu taslim wal qabul." Segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasul, maka kewajibannya adalah meyakini dan menerimanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada pembahasan yang dapat menjadikan ibadah kita lebih berkualitas. Dalam hal ini kaitannya dengan ibadah puasa. Maka kita masuk kepada sunnah-sunnah puasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, dikatakan wa yustahabbu fis shaumi thalathatu asya. 3 perkara yang menjadi sunnah di dalam puasa. Yang pertama, ahaduha ta'jilul fitri. Salah satunya adalah menyegerakan berbuka puasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kualitas hadisnya sahih, dikatakan senantiasa manusia di dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa menyegerakan berbuka. Sesungguhnya pada hal tersebut terdapat hikmah di dalamnya. Apa hikmah yang pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyegerakan berbuka? Ternyata ketika kita membuka hadis seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, bahwasanya ketika kita menyegerakan berbuka, maka kita telah mengikuti akhlak para anbiya. Dikatakan salasun min akhlaqin nubuwah, ada 3 perkara dari akhlak kenabian atau akhlak para anbiya,
Yang pertama, ta'jilul fitri atau ta'jilul iftar, yaitu menyegerakan berbuka. Kemudian wa ta'khirus sahur, dan setelah itu wad'ul yamin 'ala shimal fis shalah. Hadirin yang dimuliakan Allah, adapun hikmah yang kedua dari kita menyegerakan berbuka puasa, bahwasanya ketika kita menyegerakan berbuka puasa, maka dalam hal itu kita telah membedakan diri kita dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dikatakan, la yazalu ad-din tahiran ma ajjalan nasul fitra li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Agama ini akan senantiasa menang selama manusia menyegerakan berbuka, karena orang-orang Yahudi dan orang Nasrani mengakhirkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita membahas pembahasan selanjutnya. Pembahasan yang kedua masih berkaitan dengan hal-hal yang menjadikan ibadah puasa kita lebih berkualitas. Sunnah dari puasa yang kedua adalah ta'khirus sahur, yaitu mengakhirkan sahur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis sahih, makan sahur tidak dapat dipungkiri keberkahannya. Dikatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, sungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Disunnahkan mengakhirkan sahur saat sebelum fajar, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Thabit melakukan hal tersebut. Oleh karenanya disunnahkan bagi kita untuk mengakhirkan sahur. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila as-salah qultu kam kana bainal adhan was-sahur qala qadru 50 ayat. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sholat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat. Aku tanya, kata Anas. Anas bertanya kepada Zaid bin Thabit, berapa lama jarak antara azan dan sahur? Kemudian beliau menjawab, kira-kira 50 ayat membaca Al-Quran. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, masuk kepada hal yang terakhir yang akan menjadikan puasa kita lebih berkualitas. Apakah itu? Yang ketiga adalah tarkul hajri. Tarkul hajri ayil fuhshi minal kalam al-fahsh. Yang ketiga adalah tidak berkata kotor atau meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk. Terhadap meninggalkan perkataan kotor atau perkataan yang buruk sudah jelas sebetulnya. Hadisnya ada di dalam Sahihul Bukhari, saudara-saudaraku sekalian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan kotor, perkataan bohong, dan dia mengamalkannya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh perbuatannya dari meninggalkan makan dan minumnya. Betapa banyak orang berpuasa namun hanya mendapatkan dari puasanya dari menahan lapar dan haus saja. Oleh karenanya dikatakan, kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Padahal saudara-saudaraku sekalian, berpuasa tidak hanya tentang menahan lapar, berpuasa juga tidak hanya tentang menahan haus semata. Diriwayatkan dari Abu Hurairah qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa siyam minal akli wasyurbi, innamas siyam minal lagwi warrafath, fa in sabbaka ahadun aw jahila alaika faltaqul inni shaim, inni shaim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, puasa bukanlah dari makan dan minum semata, tapi puasa itu menahan diri dari perbuatan sia-sia dan keji. Jika ada orang yang mencelamu, katakanlah kepadanya, aku sedang puasa. Inni shaim, inni shaim, aku sedang puasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku sekalian. Semoga kita dapat menjalankan apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW demi menambah kualitas ibadah kita, menjadikan ibadah kita lebih berkualitas. Dan tadi sudah kita katakan di awal bahwasanya kita melaksanakan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau. Adapun sunnah-sunnah puasa yang sudah kita bahas tadi, di antaranya yang pertama adalah menyegerakan dari berbuka, kemudian mengakhirkan sahur, dan selanjutnya yang terpenting adalah menjadikan puasa kita lebih berkualitas dengan menjaga mulut kita, menjaga omongan kita dari perkataan-perkataan yang buruk. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbuhu wa yardah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.